Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai data penampang. Cross-sectional data mengacu pada data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak hal seperti perorangan, perusahaan atau negara atau wilayah pada titik waktu yang sama atau tanpa memperhatikan perbedaan waktu. Kelemahan dari rancangan cross-section ini adalah ketidakmampuannya untuk menjelaskan proses yang terjadi dalam objek atau variabel yang diteliti, serta hubungan korelasionalnya. Rancangan cross-section ini mampu menjelaskan hubungan antara dua variabel, namun tidak mampu menunjukkan arah hubungan kausal di antara kedua variabel tersebut. Contoh dari data cross-section ini adalah misalnya ketika akan mengukur tingkat kepintaran murid pada sebuah sekolah, data yang diambil pada saat itu adalah jenis makanan yang dikonsumsi, buku yang dibaca, jumlah pergaulan, dan jumlah waktu tidur dan sebagainya. Nah, dalam hal tersebut, yang ia ukur adalah variabel namun dalam satu waktu tertentu tanpa melibatkan unsur waktu dalam meneliti variabel-variabel yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya yaitu mengenai hal-hal pada data penampang. Yang pertama, data mungkin mengecualikan beberapa perusahaan saat ini dan mungkin menjadi masalah khusus jika beberapa database digunakan yang tidak tumpang tindih sepenuhnya sehingga beberapa perusahaan akan jatuh di antara celah-celah. Yang kedua, data mungkin mengecualikan perusahaan yang tidak tertahan, perusahaan yang digabungkan, diakuisisi, dan bangkrut, biasanya akan dihilangkan dari database saat ini sehingga memerlukan pencarian dari sumber lain. Yang ketiga, data mungkin tidak mutakhir karena data terbaru mungkin belum dimasukkan. Hal ini menjadi lebih sedikit masalah dengan lebih banyak database online dan berbasis web yang beroperasi baik dalam mode waktu nyata atau mampu mengunggah informasi setiap hari. Yang keempat, data mungkin tidak lengkap karena menghilangkan beberapa item keuangan, misalnya perkiraan pendapatan atau catatan untuk akun, mungkin tidak ada yang mengharuskan penggunaan sumber alternatif. Selanjutnya yang kelima, mungkin ada klasifikasi yang tidak konsisten dari beberapa item keuangan di seluruh perusahaan. Jika database terdiri dari selain salinan kamera dari dokumen asli, maka beberapa asumsi tidak dapat dihindari untuk menghasilkan klasifikasi lintas perusahaan yang sistematis. Misalnya, di mana perusahaan diizinkan perbedaan dalam pelaporan item baris, akan ada tingkat agregasi yang berbeda yang mungkin hanya dapat dipisahkan dengan keputusan sewenang-wenang. Yang keenam, mungkin ada kesalahan pencatatan, memerlukan pemeriksaan terhadap database lain yang sebanding jika memungkinkan, dan memerlukan penggunaan pemeriksaan validitas internal yang sederhana. Misalnya, menghitung min dari standar deviasi item, memungkinkan semua item di luar rentang 2 standar deviasi di kedua sisi min untuk diidentifikasi dan dipertanyakan. Yang terakhir, sifat pengungkapan berkembang sepanjang waktu sehingga semakin sulit bagi peneliti untuk yakin bahwa mereka telah menangkap sumber yang paling andal dan komprehensif. Dalam lingkungan pelaporan keuangan, sebagian besar studi masih mengandalkan isi laporan perusahaan, tetapi sumber surat kabar semakin banyak digunakan karena menyediakan media yang lebih tepat waktu. Selanjutnya adalah data deret waktu. Pertama, perubahan struktural mungkin telah terjadi di perusahaan atau industri yang membuat perbandingan antara periode waktu yang penuh dengan bahaya. Secara internal, ini mungkin terjadi karena adanya merger, akuisisi, atau divestasi. Sedangkan secara eksternal, mungkin disebabkan oleh kebijakan pemerintah baru, deregulasi, produk baru, persaingan baru, atau perubahan teknologi. Yang kedua, perubahan metode akuntansi, terutama yang terkait dengan pilihan atau peralihan sukarela, dan dapat membuat angka keuangan dari periode yang berurutan sulit untuk direkonsiliasi. Jika hal ini merupakan pengaburan yang disengaja, maka hal ini akan menjadi perhatian khusus. Kemudian yang ketiga, masalah klasifikasi akuntansi yang dapat menyebabkan interpretasi perusahaan yang berbeda ditempatkan pada item tertentu, mungkin akan mengaburkan masalah komunikasi.
Jadi, sebuah perusahaan dapat memilih untuk mengkonsolidasikan hasil anak perusahaan dalam 1 tahun, tetapi tidak pada tahun berikutnya, meskipun tampaknya tidak ada perubahan material dalam keadaan antar periode. Demikian pula, fleksibilitas dalam melaporkan waktu dan jumlah yang terkait dengan akuntansi untuk pos yang luar biasa dan penurunan nilai goodwill sering memerlukan penyesuaian yang dibuat dalam data jika basis komparatif ingin dipertahankan. Meskipun proyek penelitian yang dilakukan biasanya tidak disebut dengan arsip, poin-poin yang telah disebutkan sebelumnya berimplikasi pada penggunaan bahan dokumenter apapun yang akan digunakan untuk mendukung metode penelitian yang lain, yaitu yang pertama, jika database dalam bentuk milis untuk mendukung penelitian survei, kegagalan untuk memperbaruinya secara teratur akan berarti bahwa daftar tersebut mengecualikan beberapa orang yang menjadi target dan mencakup beberapa orang yang telah meninggal atau telah pindah. Kesalahan dan kelalaian tersebut dapat menyebabkan bias dan iritasi. Yang kedua, database adalah daftar jurnal yang menjadi dasar tinjauan literatur. Jurnal mungkin tidak tersedia online sama sekali dan akan dikeluarkan dari semua database. Ini masih berlaku untuk banyak jurnal yang diterbitkan oleh masing-masing universitas daripada melalui penerbit profesional. Bahkan jika tersedia, jurnal online yang dipilih mungkin hanya muncul database tertentu. Kita mungkin perlu mengakses beberapa database untuk melacak referensi yang diperlukan. Dan yang ketiga, kita harus berhati-hati dalam membuat kesimpulan yang tidak beralasan dari sumber arsip, terutama jika ada bahaya yang mungkin tidak kita bandingkan dengan sejenisnya. Perbedaan konteks dapat menjelaskan banyak kontradiksi dan inkonsistensi yang tampak dalam temuan potongan-potongan komparatif, sehingga penting bagi kita untuk kembali ke sumber aslinya. Meskipun Brunel tahun 1995 pada halaman 140 mengaitkan banyak masalah penelitian akuntansi dengan fragmentasi yang menjadi perbandingan sulit dilakukan dengan percaya diri, yaitu studi yang berbeda menggunakan metode dan instrumen yang berbeda di lokasi yang berbeda pula. Baik, untuk pokok bahasan yang selanjutnya adalah mengenai pertukaran validitas dalam penelitian arsip. Sebuah studi penelitian arsip biasanya akan memiliki lebih banyak validitas eksternal daripada pendekatan eksperimental atau simulasi. Hal ini karena mengacu pada data empiris. Akan tetapi, masalah akan muncul jika proses seleksi yang kita lakukan misalnya saja berkaitan dengan data perusahaan yang cacat, sehingga menghasilkan sampel yang tidak representatif. Libby tahun 1981 menyarankan bahwa studi ekonometrik yang menggunakan data arsip pada dasarnya bersifat eksperimental. Mereka dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan serupa dengan yang dibahas oleh studi eksperimental, meskipun peluang untuk manipulasi variabel tersebut terbatas. Sementara, eksperimen laboratorium sering memanipulasi perawatan dan menyimpulkan kausalitas. Banyak studi arsip juga mencari asosiasi dan gerakan sistematis antara variabel yang lebih menarik. Sementara itu, Wallace tahun 1991 menentukan masalah validitas internal yang terkait dengan penelitian laporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan instrumentasi dan sejarah, serta kekhawatiran yang juga akan relevan dalam bidang akuntansi keuangan lainnya. Sehubungan dengan instrumentasi, Wallace menyarankan bahwa selalu ada pertanyaan tentang apa yang sebenarnya merupakan perubahan yang terjadi dalam akuntansi tersebut. Selanjutnya, Houghton dan Smith tahun 1991 memberikan contoh yang sangat baik tentang mengapa peneliti harus berhati-hati dalam membandingkan temuan studi yang berbeda jika mereka tidak siap untuk memeriksa definisi rinci yang digunakan. Definisi kegagalan dalam studi termasuk tunduk pada penyelidikan bursa yang mereka lakukan. Definisi yang sangat luas tersebut tidak mungkin bertepatan dengan yang digunakan di sebagian besar studi terkait lainnya. Sehubungan dengan efek sejarah, perubahan undang-undang kepailitan, persyaratan pelaporan, serta kebijakan akuntansi selama periode bunga akan mempengaruhi temuan komparatif dari pencarian arsip data perusahaan tersebut. Tidak adanya kontrol yang memadai untuk dampak perubahan tersebut menjadi perhatian. Tanggapan peneliti sering menggunakan sampel yang cocok yang mencoba mengendalikan faktor-faktor asing. Masalah lain dengan pendekatan ini adalah bahwa proses seleksi menghalangi penilaian apapun tentang pentingnya katakanlah ukuran, industri, atau struktur modal, di mana telah
memilih untuk mencocokkan faktor-faktor tersebut. Selain itu, masalah pengukuran berarti bahwa tidak yakin terhadap data yang telah dicocokkan dengan benar. Misalnya saja, apakah kita mencocokkan ukuran aset atau jumlah karyawan? Jika kita memilih aset, seberapa dekat kecocokan harus dianggap dapat diterima. Kemudian masalah pengukuran seperti itu mungkin terbukti secara material. Materi selanjutnya yaitu analisis konten. Analisis isi didefinisikan sebagai metode yang menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat kesimpulan yang valid dari teks. Inferensi adalah tentang pengirim pesan, pesan itu sendiri atau audiens pesan, dan aturan untuk proses inferensial bervariasi dengan kepentingan penyidik. Dalam Weber pada tahun 1985. Analisis pola dan urutan kata untuk mendeteksi pesan tersembunyi muncul ke permukaan selama masa perang dengan penggunaannya dalam mengungkap propaganda dalam pidato politik dalam Berlson pada tahun 1985 dan Laswell tahun 1948. Analisis isi secara tradisional telah diterapkan pada analisis data arsip, tetapi menjadi semakin populer dalam analisis transkrip wawancara. Hasil kuantitatif ini dalam bentuk variabel yang mengacu pada kata dan tema tertentu, kemudian tersedia untuk analisis statistik. Sedangkan analisis konten dapat memeriksa karakteristik laten data seperti makna yang mendasari frasa yang digunakan Holsti tahun 1969. Kelly Newton tahun 1980 mengadopsi prosedur analisis isi untuk pengukuran tema dalam analisisnya tentang bagian komentar umum dari sampel catatan kaki biaya penggantian yang memeriksa reaksi manajemen terhadap persyaratan pengungkapan. Sedangkan pada Ingram dan Frazier tahun 1980 melakukan analisis isi pengungkapan lingkungan perusahaan dan juga melaporkan studi penjelasan yang menghubungkan pengungkapan naratif dengan kinerja perusahaan di 3 industri. Pada Ingram dan Frazier tahun 1983. Selanjutnya ada Weber tahun 1990 berpendapat bahwa kategori kata disimpulkan dari kovariasi antara kata-kata frekuensi tinggi lebih dapat diandalkan daripada tema. Namun, Krippendorff tahun 1980 menunjukkan bahwa untuk banyak analisis konten, unit tematik yang membutuhkan penilaian pengguna dalam penentuan pesan tersembunyi yang disampaikan dalam narasi mungkin lebih disukai meskipun ada kesulitan aplikasi. Lalu ada Smith dan Tafler tahun 2000 mengadopsi definisi dasar ini dalam melakukan analisis berorientasi bentuk berbasis kata dan berorientasi makna berbasis tema. Isi kualitatif narasi ditransformasikan menjadi variabel kuantitatif untuk selanjutnya dianalisis dengan rumus sederhana, yaitu variabel kata sama dengan jumlah kejadian umum dibagi dengan jumlah total kata dalam narasi. Variabel rasio kemudian dapat dihitung dari narasi untuk setiap tema berdasarkan pentingnya tema tersebut dalam narasi. Jadi, jika sebuah kalimat terdiri dari 4 tema, masing-masing diberi skor tema 0,25. Skor keseluruhan yang dijumlahkan di semua kalimat yang diberikan tema tertentu dianggap sebagai indikasi pentingnya dalam narasi. Sedangkan untuk menghitung variabel tema sama dengan jumlah skor tema dibagi dengan jumlah total kalimat dalam pernyataan. Selanjutnya mengenai keandalan dan keterbatasan. Krippendorff pada tahun 1990 memperingatkan terhadap potensi tidak dapat diandalkannya instruksi perekaman yang dikembangkan oleh penyelidik, menekankan 3 aspek proses, yang pertama stabilitas, 2 reproduktivitas, dan 3 tugas mereka.
Keterbatasan utama lain dari analisis ini adalah bahwa ia mengasumsikan bahwa frekuensi kemunculan secara langsung mencerminkan tingkat penekanan yang diberikan pada kata-kata atau tema, tetapi tidak selalu demikian. Selanjutnya, analisis kritis. Baker dan Partner pada tahun 1907 mencatat bahwa kurangnya empirisme ini berkontribusi pada tidak adanya studi kritis dan interpretatif dari jurnal akuntansi Amerika Serikat teratas. Daya dan kawan-kawan pada tahun 2000 mengkritik bahwa pandangan akuntansi mewakili realitas ekonomi. Dimungkinkan untuk mengidentifikasi pengembangan sejumlah bidang penelitian atau interpretatif yang lebih sempit dengan mengadopsi perspektif yang berbeda tentang sifat akuntansi yang menyimpang, terutama pada 1. Kritis Marxis, 2. Radikal, 3. Kritis Feminisme, 4. Interpretatif, 5. Kritis interpretatif, 6. Radikal, dan yang terakhir Feminis radikal.